Halo Pak Dedi dan teman-teman, perkenalkan, saya Bevan dari 11 IPA 2, absen 3. Dan saya Jason dari 11 IPA 2 absen 22. Nah, jadi sebelum masuk ke masa pendudukan Jepang, kita bakal bahas tentang restorasi Meiji. Pada abad ke-19, kebijakan isolasi Tokugawa ditentang oleh Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat membuat para pemimpin feodal Jepang sadar akan kerentanan Jepang terhadap senjata barat yang unggul. Setelah kunjungan Commodore Matthew Perry, Jepang dipaksa untuk menandatangani serangkaian perjanjian yang tidak setara, yang seperti di Cina memberikan hak istimewa khusus kepada negara-negara barat di Jepang. Sebagai tanggapan, samurai muda dari domain feodal yang secara historis memusuhi rezim Tokugawa mengangkat senjata melawan pemerintah. Kekuasaan Shogun mulai runtuh di tahun 1867 setelah 260 tahun berkuasa. Keruntuhan ini ditandai dengan terbentuknya aliansi antara pemimpin domain Satsuma dan Kido Takayoshi. Pemimpin domain Chosu, aliansi ini dibentuk untuk mendukung Kaisar Kome agar dapat berkuasa kembali. Kaum revolusioner kemudian meminta Kaisar mengeluarkan sumpah piagam yang menjanjikan pemutusan dengan pembatasan kelas feodal di masa lalu dan pencarian pengetahuan yang dapat mengubah Jepang menjadi negara kaya dengan militer yang kuat. Restorasi tersebut mengantarkan pada periode Meiji, masa modernisasi dan westernisasi yang cepat. Nah, kemudian pada 1 September tahun 1939, Perang Dunia II pun dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang berada di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Jepang merupakan kekuatan paling besar di blok poros. Sampai-sampai Jepang berani menyerang pangkalan militer AS Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941. Jepang yang ingin menguasai Indonesia pun mengirimkan pasukannya ke Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari tahun 1942. Jepang juga mengerahkan pasukan-pasukannya ke daerah-daerah lain yang membuat Belanda sangat terdesak dan memutuskan untuk menyerah tanpa syarat ke Jepang yang ditandai dalam perjanjian Kalijadi di Subang pada 8 Maret tahun 1942. Setelah berhasil menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai melangsungkan pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Jepang melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati dari rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dibentuk oleh Jepang untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Selain membentuk gerakan 3A, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi seperti PETA, Heiho, Shinendan, Barisan Pelopor, dan lain-lain. Jepang juga membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa dan Shogun Ieyasu adalah sedikit contohnya. Seiring berjalannya waktu, organisasi pendukung Jepang yaitu PETA Pembela Tanah Air merasa iba dan kasihan terhadap penderita rakyat Indonesia. Karena pendudukan Jepang serta maraknya Romusa yang sangat kejam menumbuhkan rasa nasionalisme di hati para pejuang PETA di Blitar.
Sejak bulan September tahun 1944, sudah digelar berbagai pertemuan rahasia. Soedanco Suprijadi menyusun rencana revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Soedanco Suparjono juga kerap mengajak bawahannya untuk menyanyikan Indonesia Raya dan di Timur Matahari. Sedangkan Soedanco Parto Haryono mengibarkan bendera merah putih di sebuah lapangan besar pada 14 Februari 1945. Akhirnya, pada 14 Februari 1945 pada dini hari, Suprijadi dan pasukannya mulai melawan tentara Jepang. Mereka menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Namun bangunan tersebut ternyata sudah dikosongkan karena rencana pemberontakan tersebut telah diketahui oleh Jepang. Jepang mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Kekuatan tentara Jepang sulit untuk disaingi. Suprijadi berserta 67 orang lainnya berhasil ditahan dan kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Mereka ada yang dihukum seumur hidup dan dihukum mati, sementara nasib Suprijadi tidak diketahui. Perang Dunia II terus berlanjut, namun Jepang tetap tidak ingin menyerah, sehingga Perang Pasifik tetap berlanjut. Meskipun sudah diberi ultimatum, Jepang tetap mengabaikannya. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirintis Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di Gurun New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rancangan pada bulan Agustus. Tanggal 6 Agustus pada tahun 1945, AS menjatuhkan bom atom uranium berjenis beryl di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Namun Jepang tetap mengabaikannya, dan 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, AS menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan perang, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu. Tanggal 2 September, Jepang menandatangani instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Momen ini kemudian dimanfaatkan secara baik oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia secara resmi merdeka dengan adanya proklamasi yang dilakukan oleh Ir Soekarno.